Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulida Bakti Islami dengan NIM 120210207 dari kelas Mekanika Tanah 1 RD. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai proses pembentukan bumi, kemudian ada patahan, kemudian juga ada pelapukan, terus ada jenis batuan, dan peta geologi, dan lain sebagainya. Nah, untuk yang pertama di sini adalah mengenai proses pembentukan bumi dan juga patahan. Yang pertama yaitu proses pembentukan bumi. Jadi bumi itu merupakan sebagian dari gumpalan gas besar yang berasal dari awal pembentukan matahari. Gumpalan yang terpisah setelah mengalami proses pendinginan akan memadat menjadi planet. Nah, berikut ini beberapa teori mengenai pembentukan bumi dan tata surya. Yang pertama ada hipotesis kabut atau yang sering dinamakan juga dengan hipotesis nebula. Hipotesa ini menyebutkan jagat raya memiliki gumpalan kabut yang berputar perlahan-lahan. Bagian tengah kabut itu lama-kelamaan menjadi gumpalan gas yang kemudian menjadi matahari. Bagian kabut di sekitarnya menjadi planet-planet dan satelit. Yang berikutnya adalah hipotesis planetesimal oleh Thomas. Teori ini menyatakan matahari telah ada sebagai salah satu dari bintang-bintang di alam semesta. Pertemuan matahari dengan bintang lain mengakibatkan terjadinya peristiwa pasang naik pada permukaan matahari maupun bintang itu. Sebagian dari massa dari kedua bintang saling tarik sehingga sebagian dari massa matahari terjatuh kembali dan sebagian terhambur ke ruang angkasa di sekitar matahari yang kemudian menjadi planet-planet dan beredar pada orbitnya. Yang ketiga adalah hipotesis pasang surut gas oleh James Jeans dan Harold Jeffreys yang mengemukakan suatu ketika sebuah bintang yang hampir sama besarnya dengan matahari melintas di dekat matahari yang menyebabkan terjadinya pasang pada matahari yang membentuk butir-butir tetesan kecil sehingga akhirnya membentuk gumpalan-gumpalan yang menjadi planet-planet dan juga satelit. Berikutnya, yang keempat adalah mengenai hipotesis ledakan bintang oleh Fred Hoyle pada tahun 1956. Hipotesa ini menyebutkan bahwa matahari memiliki kawan sebuah bintang yang berevolusi satu sama lain. Ada juga di antaranya yang memadat dan mungkin terjerat ke dalam orbit matahari. Banyak bintang yang meledak di ruang angkasa. Dan yang kelima adalah hipotesis Kuiper yang menyatakan bahwa planet dan matahari muncul pada saat yang sama. Kuiper menyebutkan bahwa semesta terdiri atas informasi bintang-bintang. Dua pusat yang memadat berkembang dalam satu awan antar bintang. Pusat yang lebih besar daripada pusat yang lainnya dan kemudian memadat menjadi bintang tunggal yaitu matahari. Selanjutnya, kabut menyelimuti pusat yang lebih kecil yang disebabkan oleh adanya gaya tarik dari massa yang lebih besar. Gaya ini menyebabkan pembentukan awan-awan kecil yang disebut dengan protoplanet. Protoplanet tersebut akan menjadi cikal bakal planet-planet. Nah, di sini adalah proses pembentukan patahan. Jadi patahan itu terjadi ketika tekanan dalam bumi bekerja pada lapisan batuan yang tidak elastis atau keras, yang mengakibatkan kerak bumi menjadi retak kemudian patah. Nah, pada patahan ini ada bagian yang turun atau disebut dengan graben atau sleng seperti gambar ini, dan yang kemudian lapisan tanah yang terangkat itu disebut dengan horst yang menghasilkan penampakan sebuah plato atau dataran tinggi. Nah, horst itu yang bagian tinggi seperti ini. Kemudian adalah peta geologi. Peta geologi sendiri merupakan gambaran mengenai informasi mengenai sebaran dan juga jenis serta sifat batuan, umur, struktur, tektonika, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan sumber daya. Peta geologi ialah salah satu dari bentuk data dan informasi geologi dari suatu wilayah atau daerah dengan tingkat kualitas yang berdasarkan skala. Di sini ada jenis-jenis peta geologi. Nah, peta geologi yang pertama yaitu peta geologi permukaan atau Surface Geological Map. Nah, pada peta geologi ini merupakan peta yang memberikan informasi-informasi geologi secara langsung yang terletak di bawah permukaan.
Skala peta geologi permukaan bervariasi yaitu antara 1:50.000 hingga lebih dari skala tersebut. Peta ini bermanfaat untuk menentukan lokasi bahan bangunan, kemudian drainase, pencarian sumber air, dan juga pembuatan jalan. Yang kedua adalah peta singkapan atau outcrop map. Merupakan peta yang umumnya berskala besar dan juga mencantumkan lokasi ditemukannya batuan padat. Peta ini memberikan informasi yang berasal dari pemboran serta sifat batuan dan kondisi strukturalnya. Peta singkapan juga berguna untuk menentukan lokasi ditemukannya batuan tertentu. Berikutnya adalah peta ikhtisar geologis, di mana peta yang memberikan informasi langsung mengenai informasi-informasi yang tersingkap atau ekstrapolasi terhadap beberapa informasi yang lebih tertutup dengan lapisan endapan holosen. Selanjutnya adalah peta struktur, yaitu peta yang memiliki garis-garis kedalaman yang dikonstruksikan pada permukaan sebuah lapisan yang terletak di bawah permukaan. Selanjutnya adalah peta isopek atau peta yang menggambarkan garis-garis yang menghubungkan titik-titik sebuah informasi maupun lapisan dengan ketebalan yang sama. Pada peta ini tidak ditemukan konfigurasi struktural. Yang selanjutnya adalah peta fotogeologi, yaitu peta yang dibuat berdasarkan pada interpretasi dari foto di udara. Peta ini harus berdasarkan dengan keadaan yang sebenarnya di lapangan. Dan yang terakhir adalah peta hidrogeologi, di mana peta ini menunjukkan kondisi air tanah yang terdapat pada daerah yang dipetakan. Peta ini diketahui juga tentang lapisan kedap air dan tidak kedap airnya. Kemudian adalah manfaat peta geologi pada bidang konstruksi. Nah, semua informasi pada peta geologi yang menyajikan informasi berupa jenis tanah dan sebaran batuan, kemudian struktur, morfologi dan kemiringan lereng, kerentanan tanah, dan juga runtutan variasi batuan sangat diperlukan terutama dalam pengambilan keputusan layak atau tidaknya suatu wilayah diperuntukkan yang diinginkan. Yang pertama adalah kawasan rawan bencana alam geologi, yaitu gempa, tsunami, letusan, dan gunung api atau longsor. Yang kedua adalah rencana pembangunan dan tata ruang atau klasifikasi kualitas tanah, lahan permukiman, dan potensi air tanah. Dan yang ketiga adalah transportasi serta komunikasi. Untuk rancangan jaringan jalan, kemudian listrik, pipa, dan juga jaringan kabel telepon. Jadi untuk peta geologi sendiri banyak sekali manfaatnya khususnya pada bidang konstruksi. Selanjutnya adalah proses terbentuknya batuan, jenis batuan, dan mineral yang terkandung. Jadi yang di sini adalah proses terbentuknya batuan. Yang pertama, magma itu mengalami kristalisasi, kemudian mengalami pengangkatan dan pelapukan, yang kemudian mengalami erosi, lalu pengendapan dan pembentukan batuan sedimen. Terus selanjutnya batuan sedimen berubah menjadi batuan metamorf, dan batuan metamorf atau malihan berubah lagi menjadi magma. Seperti siklus batuan yang ada di gambar ini. Berikutnya adalah mengenai jenis batuan. Yang pertama di sini adalah batuan beku, di mana batuan beku merupakan batuan yang terbentuk karena proses pembentukannya terjadi dari magma yang telah mengalami pendinginan atau pembekuan. Umumnya batuan ini berada di dalam mantel atau kerak bumi. Hingga kini setidaknya sudah terdapat 700 jenis batuan beku yang teridentifikasi. Kemudian adalah batuan sedimen, di mana batuan sedimen adalah jenis batuan yang terbentuk di atas permukaan bumi dan terjadi proses pembekuan pada suhu tekanan udara yang rendah. Batuan ini merupakan batuan yang sudah ada sebelumnya dan terkenal berbagai jenis pelapukan. Jenis batuan yang selanjutnya adalah batuan metamorf, di mana batuan metamorf atau malihan merupakan jenis batuan yang berasal dari batuan sedimen dan juga batuan beku. Batuan ini merupakan hasil dari transformasi dari suatu tipe batuan yang sudah ada sebelumnya, atau biasa disebut dengan metamorfosis.
Di sini ada beberapa tipe batu dari jenis batuan. Kemudian mineral yang terkandung dalam batuan adalah ada kuarsa, mika, feldspar, olivin, dan piroxen dari batuan beku. Kemudian ada kuarsa, mika, feldspar, karbonat, dan mineral lempung dari batuan metamorf. Proses pelapukan batuan serta jenis tanah yang terbentuk. Nah, untuk proses pelapukan batuan itu ada yang pertama, pelapukan secara mekanis. Pelapukan secara mekanis itu dapat disebabkan oleh yang pertama mungkin ekspansi dan kontraksi batuan akibat perubahan suhu, entah itu naik ataupun turun. Yang kemudian adalah masuknya air ke dalam cerah retakan, kemudian air tersebut membeku dan mengembang. Yang ketiga adalah perlakuan fisik yang disebabkan oleh gletser, angina, aliran air atau sungai, dan ombak. Dan yang keempat adalah akibat adanya vegetasi yang pertumbuhannya menimbulkan retakan pada batuan. Selanjutnya adalah pelapukan secara kimiawi. Nah, pelapukan secara kimiawi ini dapat disebabkan oleh reaksi kimia dari mineral yang terkandung di dalam batuan. Salah satu contohnya adalah ketika mineral oxalate bereaksi secara kimia dan menghasilkan mineral lempung kaolin. Mineral lempung terjadi akibat pelapukan secara kimiawi. Jenis tanah yang terbentuk itu adalah kerikil, pasir, lana, dan juga lempung. Oke, terima kasih. Cukup sekian presentasi mengenai mata kuliah Mekanika Tanah 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.